Selamat, deklarasi Anies, Nasdem perjelas identitas terbaru partai. Dikira prank, rupanya bukan. Mantap, menepati gaungnya. Selama ini Senin 3 Oktober, Ketua Umum Partai Nasional atau Ketum Nasdem Surya Paloh resmi memutuskan mengusung Anies Baswedan maju menjadi calon presiden untuk pemilu 2024. Sosok yang diyakininya terbaik untuk Indonesia. Maaf, begitukah? Inilah kenapa akhirnya Nasdem melihat seorang sosok Anies Rashid Baswedan. Kami mempunyai keyakinan pikiran-pikiran dalam perspektif baik secara makro maupun mikro sejalan, kata Paloh saat konferensi di Nasdem Tower, Jakarta Selatan. Selain kesamaan Surya Paloh dan Anies Baswedan yang sama-sama jago berpipadu, maka sejauh ini tidak terlihat kesamaan lainnya. Sebab selama ini publik mengenal Nasdem sebagai partai nasionalis, tetapi ketika hari ini Nasdem memutuskan untuk mengusung Anies sang bapak politik identitas dan sekaligus mantap berkoalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera, maka ini sesuatu banget. Langkah berani Nasdem memproklamirkan dirinya dengan identitasnya yang baru. Padahal masih ada 2 tahun ke depan menuju 2024. Tetapi rupanya sudah sangat kebelet hingga harus disegerakan. Tebak-tebak buah manggis, mungkin Nasdem lelah hayati sudah nasionalis tapi tidak secetar PDIP atau bahkan Gerindra yang justru akhirnya masuk dalam pemerintahan Jokowi alias menjadi koalisi pada Pilpres 2019 lalu. Ironis ya, sebagai partai nasionalis Nasdem memilih bermain api dengan mengusung Anies Baswedan berkoalisi dengan PKS, sementara rekam jejak sulit dihapus bahwa keduanya lekat dengan politik identitas dan berkawan karib dengan kelompok mabuk agama. Bahkan kalaupun Nasdem mengatakan langkahnya ini diketahui dan dihargai oleh Presiden Jokowi, tetap saja loncatan Nasdem ini out of the box yang tragis. Ketika ditanya apakah saya sudah membicarakannya, apa tanggapan beliau soal pencalonan Bung Anies, beliau ucapkan, ya baik, bagus, saya menghargai itu, dan saya pikir ini lebih dari cukup, kata Paloh di Nasdem Tower. Hari ini, apakah kita akan sepolos itu menafsirkan ucapan Jokowi? Sebagai kepala negara tentunya tidak pada posisinya melarang siapapun diusung partai. Tetapi seharusnya Nasdem ingat, Anies pernah dipecat oleh Jokowi karena tidak becus sebagai Mendikbud. Logikanya itu dijadikan pertimbangan seperti halnya logika Anies Baswedan tidak dipungut untuk diusung pada Pilgub DKI 2017. Apa iya kita tidak mempertanyakan rekam jejak seseorang ketika kita memperkarakan jakarnya? Kan begitu logika paling simpelnya. Seperti pepatah bijak mengatakan, hanya keledai yang jatuh 2 kali dalam lubang yang sama. Tapi syahwat politik yang kebelet menjadikan Anies dijagokan PKS untuk bersanding bersama Sandiaga Uno dari Gerindra. Kenapa ya? Maksud hati demi memuluskan Pilpres 2019, di mana politik identitas sudah terlebih dahulu diletakkan batu pertamanya oleh PKS, Partai Pengusung Agama. Terserah di luar orang berkomentar apa. Tapi faktanya Pilgub DKI 2017 adalah cikal bakal politik identitas di Indonesia. Sedang Jakarta nyungsep babak belur. Halu banget lah kalau Nasdem berpikir Anies dan PKS tidak akan mengulang romantisme mereka di 2024 nanti. PKS sudah jelas identitasnya sebagai partai berasaskan agama, sedangkan Anies diketahui sebagai nasionalis agama. Artinya sangat tidak mungkin politik identitas tidak terulang untuk kali berikutnya. Sebab politik pada akhirnya juga berbicara soal kepentingan, tetapi kali ini ironisnya, Nasdem memilih menjadi bagian yang mendukung kemungkinan mimpi buruk itu kembali terjadi. Sangat bertolak belakang dengan gaun rasionalis yang selama ini jadi jargonnya. Secara sadar Nasdem telah memberi ruang kepada kelompok atau orang yang bersimbiosis mutualisme dengan kelompok radikal. Sangat dan teramat sangat maksa banget untuk menelan percaya saja bahwa kecemplungan Anies di politik identitas karena kebutuhan, seperti yang dikatakan oleh Irma Caniago, politikus Nasdem. Tapi karena kebutuhan kemarin, kebutuhan untuk perlu menang, ya diambil itu politik identitas yang mendukung dia sebagai kuat di Pilkada DKI 2017. Terpaksa harus diambil, ungkap Irma. Pertanyaannya, apakah Nasdem akan menjual nasionalisme atau bahkan menjual Indonesia tentunya kepepet? Sementara jika kita bicara nasionalisme, artinya kita bicara rasa cinta tanah air yang mengutamakan semangat kebangsaan yang kuat. Kita bicara tentang paham berpendapat, kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan pada negara kebangsaan.
Lalu bagaimana mungkin kita bicara nasionalisme tapi kita menjual diri kepada kelompok yang mencoba merubah ideologi bangsa ini atas nama kepepet, atau halusnya karena kebutuhan politik. Maaf, apa bedanya dengan pengkhianat? Sementara para pejuang kita secara rela memberikan nyawa untuk negeri ini merdeka, tidak ada pengkhianatinya. Sudah menjadi rahasia umum apa yang diosong republik ini agama. Menyedihkan. Hal yang seharusnya sakral tapi begitu rendahnya karena digunakan sebagai alat politik. Ujung-ujungnya memecah belah bangsa. Karena khawatir gagal masuk surga, penasaran apakah ini yang dinamakan nasionalisme oleh Nasdem? Ataukah memang kali ini Nasdem mau mencoba peruntungan atau mungkin tengah memperbaharui identitas partainya? Iya sih, tidak dipungkiri Anies dan pastinya PKS adalah politik yang tepat. Tetapi untuk Nasdem entahlah, dan biarkan Indonesia menilai siapa kawan dan siapa lawan di Pilpres 2024 nanti.